Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Maulia dari program studi Agribisnis Hortikultura dengan mata kuliah Kultur Jaringan. Yang saya ambil Kultur Jaringan Jeruk Kasturi dengan nama latin Citrus microcarpa dengan menggunakan hormon kinetin dan naftalen acid atau NAA. Lanjut. Nah, di sini daftar isi. Daftar isi terdapat pendahuluan. Pendahuluan yang kedua, pendahuluan di sini tentang merujuk tentang latar belakang di mana eh, jeruk kasturi ini dapat bertumbuh dengan baik. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk membudidayakan jeruk kasturi ini? Apakah mudah, apakah lebih cepat, apakah lebih lambat, seperti itu. Dan tujuannya juga terdapat di daftar isi nomor satu, yaitu di pendahuluan. Nah, yang kedua yaitu membahas tentang metodologi. Metodologi itu sama dengan metode, di mana para peneliti ini eh, meneliti dengan metode apa aja. Misalkan dengan rancangan acak, seperti itu. Nah, di sini kita di nomor dua ini yaitu membahas tentang metodologi atau metode dalam penelitian. Nah, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Ketika sudah diteliti oleh para peneliti di metode ini, dengan metodenya apa, dengan tujuannya apa sih yang melatar belakanginya itu muncullah yaitu hasil dan pembahasan. Hasil ini yaitu dari metode tadi dan ketika udah hasil datang, ketika udah hasil eh, namanya tuh ketika sudah membuahkan membuahkan hasil timbullah pembahasan. Nah, ketika itu kita akan membahas gimana sih caranya supaya jeruk kasturi ini lebih cepat untuk berbuah, lebih cepat untuk apa namanya itu mengkultur jaringan kan, lebih cepat bertumbuh. Nah, yang keempat ini adalah kesimpulan. Ketika hasil dan pembahasan sudah dibahas, yaitu terdapatlah kesimpulan apakah eh, cocok dengan menggunakan metode tadi, cocok dengan menggunakan eh, apa namanya tuh bahan kimia tadi, NaA seperti tadi. Yuk kita bahas. Nah, di sini terdapat pendahuluan. Jeruk kasturi ini atau dengan nama Latin Citrus mycocarpa atau calamansi fruit merupakan tanaman yang semakin diminati oleh masyarakat sebagai bahan minuman dan pencampur aroma makanan. Produksi jeruk ini masih terbatas pada tanaman perkarangan menurut Abdullah 2012. Nah, yang saya ketahui tentang jeruk kasturi ini yaitu dengan kelebihannya yaitu dengan apa namanya tuh dagingnya tuh tebal. Nah, terus banyak juga diminati oleh misalkan pedagang-pedagang seperti apa namanya tuh penjual yang di pinggir jalan itu seperti eh, jus seperti itu. Nah, eh, jeruk kasturi ini memang masih apa namanya tuh terbatas di perkaran rumah. Biasanya jeruk ini itu ditanam oleh para petani yang mempunyai ladang yang luas seperti itu. Jadi untuk di perkerangan rumah itu masih terbatas.
sekiranya itu. Jadi maka dari itu yang melatar belakangi saya untuk membuat presentasi ini atau apa namanya tuh meneliti tentang apakah layak untuk diperbanyak apa tidak, apa namanya tuh tentang mengkultur jaringan jeruk Katrus kasturi ini, apakah layak apa tidak. Nah, melihat dari latar belakang ini, karena produksi jeruk ini masih terbatas pada tanaman perkarangan menurut Abdullah tahun 2012, maka dari itu saya dan rekan-rekan saya meneliti tentang bagaimana sih cara memperbanyak jeruk kasturi ini supaya bisa itu, supaya tidak terbatas ya, supaya bisa terdapat di perkarangan-perkarangan rumah yang ada di rumah kita. Seperti itu. Nah, lamanya masa produktif juga menyebabkan harga jeruk kasturi relatif mahal. Nah, maka dari itu kita perlu eh, zat pengatur tumbuh atau eh, bahan-bahan yang bisa menumbuhkan eh, si jeruk ini dengan menggenjahkan masa produktifnya yang tadinya lama kita apa namanya itu genjahkan gitu kan, kita genjahkan supaya produk masa produktifnya itu supaya nggak lama gitu kan. Nah, dikarenakan biaya distribusinya dari daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara selaku produsen yang terhitung, sementara permintaan terhadap jeruk kasturi ini semakin meningkat. Nah, sehingga perlu peningkatan ketersediaan bibit yang berkualitas dan penjumlahan banyak melalui kultur jaringan. Nah, ketika sudah latar belakangnya sudah diketahui, apa sih yang melatar belakangi para peneliti ini untuk apa namanya tuh memperbanyak eh, tanaman jeruk kasturi ini dengan menggunakan kultur jaringan karena sangat berpotensi ya buat para petani, dikarenakan misalkan eh, untuk apa namanya itu untuk memperoleh bibit yang berkualitas dan bibitnya itu berkualitas. Bibitnya ini beda dengan biasa yang konvensional yang sambung pucuk, yang cangkok, berbeda. Itu masih terhitung secara manual gitu. Kalau misalkan ini kultur jaringan ini bisa memperbanyak hingga 1.000 atau 10.000 ribuan seperti itu. Lanjut, kultur jaringan ini merupakan suatu teknik melalui memilih galur tanaman dan menghasilkan individu baru yang bersih dari hama dan penyakit dengan jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat menurut Gunawan 1992. Nah, hormon yang digunakan adalah kinetin dan NAA. NAA yaitu naphthalen acylated acid. NAA adalah auksin. Nah, perlu kita ketahui, auksin itu zat pengatur tumbuh akar supaya cepat berakar. Sintetik yang bersifat pada mempercepatkan pertumbuhan bibit. Maaf ya, sedikit tipe. Menghasilkan akar yang cepat. No, dengan menggunakan auksin ini. Ya, para peneliti itu eh, sudah menemukan zat pengatur tumbuhnya itu menggunakan auksin supaya menghasilkan akar yang cepat, panjang, dan bentuk akar serabutnya yang kuat serta mendorong perpanjangan sel, pucuk, dan hormon kinetin, termasuk turunan dari hormon sitokinin yang berfungsi untuk memacu pembelahan sel. Itu menurut Sastramita, Sastramita Miharja tahun 1996. Penggunaan sitokinin ini yang sangat diperlukan untuk memacu multiplikasi tunas. Nah, beda ya, auksin sama sitokinin. Kita bisa membedakan. Auksin itu untuk
mempercepat perakaran, untuk sitokinin yaitu untuk mempercepat pertunasan. Nah, maka dari itu keduanya ini zat pengatur fungsi itu dibutuhkan untuk mengkulturkan jaringan supaya cepat bertunas, supaya cepat berakar seperti itu. Nah, memacu multiplikasi tunas tanaman. Pengadaan tunas pada tanaman berkayu seperti belimbing, sukun, jeruk. Nah, termasuk jeruk di sini, yaitu menurut Mahadi tahun 2013. Nah, lanjut ke metodologi. Metodologi di sini yaitu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen, rancangan acak lengkap atau RAL, pola faktorial 4x4. Faktor pertama K adalah kinetin yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0 ppm, 1 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm. Faktor kedua adalah NaA yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm, dan 2 ppm. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. 16 kombinasi perlakuan sehingga terdapat 48 percobaan. Nah, lanjut hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan dari metode tadi, para peneliti yang meneliti, yaitu mendapatkan presentasi hidup eksplan. Hasil analisis sidik ragam terlihat bahwa hampir semua perlakuan yaitu pada perlakuan K5A2 dan K3A1, K1A05, persentase tumbuh eksplan mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena pemberian auksin dan sitokinin secara eksogen maupun endogen maupun jadi pemicu dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Nah, di sini ada tabel. Kita bisa melihat rata presentasi hidup ekspan jeruk kasturi dengan kombinasi perlakuan kinetin dan NAA. Nah, kinetin dari mulai K0, K1, K3, K5. Kita bisa melihat. Nah, bisa melihat sendiri kita perbedaannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat K0 100A, 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 dan terdapat perbedaan di kinetin 5. Ya. Kita lanjut. Berdasarkan gambar yang di pinggir saya ini, bisa kita lihat. Berdasarkan gambar yang di pinggir saya ini, Excellent berada dalam kehidupan dan tidak ada terlihat Excellent yang mati. Hal ini disebabkan karena hormon endogen yang ada di dalam Excellent sudah mencukupi untuk pertumbuhan Excellent biji dan tanaman. Dan ditambah lagi dengan hormon eksogen, yaitu kinetin dan NAA, dengan konsentrasi yang seimbang dapat merangsang pertumbuhan Excellent. Faktor lain yang mendukung keberhasilan persentase tumbuhan eksplan pada penelitian adalah karena penggunaan media MS atau Murashige-Spock yang mengandung komposisi yang lengkap untuk pertumbuhan eksplan menurut Wahyuni tahun 2009. Nah, pemberian hormon dengan beberapa konsentrasi pada media MS memberikan persentase tumbuhan eksplan yang baik karena pada media mengandung vitamin, unsur hara, makro dan mikro, serta besi dan sukrosa sehingga cukup untuk memacu pertumbuhan eksplan. Nah, di sini yaitu munculnya akar. Pada tabel 2 ini, dapat kita lihat bahwa
munculnya akar tercepat perlakuan K0A, yaitu di angka 0,5, yaitu dengan rata 2,3 hari setelah tanam atau HST. Perlakuan konsentrasi tersebut tanpa pemberian kinetin. Artinya perlakuan ini merupakan konsentrasi tunggal, yaitu dengan kandungan NaA sebanyak 0,5. Ya, bisa kita lihat tabelan di sini rata waktu muncul akar explanger kasuri atau dengan Citrus microcarpa dengan kombinasi perlakuan kinetin dan NaA. Bisa kita lihat tabelnya di sini. Nah, di sini terdapat tinggi tunas. Tinggi tunas hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian kinetin dan NaA berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas ekspan biji jeruk kasturi. Terlihat bahwa rata tinggi tunas ekspan kasturi yang tertinggi pada perlakuan K3A0 yaitu pada angka 7,1. Perlakuan ini berbeda nyata dibanding perlakuan lain kecuali dengan perlakuan K5A1 tidak berbeda nyata. Dengan demikian, pemberian kinetin 3 ppm mampu memberikan pengaruh terhadap tinggi tunas jeruk kasturi. Nah, bisa kita lihat di pinggir saya itu ada gambar tentang kultur jaringan jeruk kasturi ini. Nah, di sini jumlah akarnya itu sangat banyak. Nah, tunas itu mungkin agak tinggi ya tunasnya. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pengaruh kinetin dan Na tidak berpengaruh nyata, tetapi untuk pemberian tunggal Na berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah akar pada eksplan biji kasturi. Berdasarkan data pada tabel 6 dapat dilihat dengan rata eksplan biji tertinggi pada perlakuan K0A0 K0A pada angka 0,5 yaitu 8,1 per hari. Perubahan nyata dibandingkan perlakuan lain. Lanjut. Nah, konsentrasi auksin yang digunakan pada percobaan ini juga relatif rendah, yakni 0,5 kurangi 2 mg ya, miligram. Hal ini sesuai dengan pendapat Scoop and Miller tahun 1975 bahwa untuk perakaran secara in vitro biasanya digunakan auksin dalam konsentrasi rendah. Nah, di sini kita bisa lihat ada para peneliti sedang menambahkan ramuan-ramuan zat auksin dan sitokinin. Kultur dengan jumlah akar terbanyak perlakuan K0A pada angka 0,5. Pada gambar yang di pinggir saya itu terlihat pada gambar nanti akan saya cantumkan di belakang. Pada gambar ketiga terlihat akar berwarna kuning kecoklatan tumbuh dengan baik dan cepat. Hal ini disebabkan karena pemberian NaA dapat menstimulasi terbentuknya akar. NaA merupakan pilihan yang tepat untuk menstimulasi akar karena NaA tidak dirusak oleh hormon sintetik seperti kinetin. Selain itu NaA lebih stabil. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Harjadi tahun 2009 yang menyatakan bahwa perakaran dapat terjadi lebih cepat bila diberikan zat pengurut tambah atau zat PT. Jenis CPT dan konsentrasi yang diberikan menentukan jumlah dan penyebaran akar. Nah, di sini bisa kita lihat jeruk kultur jaringan jeruk kasturinya, perakarannya kecok-kecoklatan, yang di sini ada yang masih kecil, yang di sini udah agak besar, di sini udah banyak tunas-tunasnya dan perakarannya udah baik. Nah, itulah hasil kultur jaringan. Ini dari dalam satu explant atau dalam satu batang itu bisa menghasilkan explant yang banyak seperti itu. Kalau misalnya kelebihan kultur jaringan itu bisa memperbanyak 1.000 bahkan ribuan bahkan puluhan ribu.
Seperti cuman kita harus membutuhkan modal yang banyak seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan eh, bahwa interaksi kinetin dan NAA berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan eksplan biji jeruk tersebut. Saran untuk peneliti itu diperlukan lebih penelitian dengan menggunakan konsentrasi hormon kinetin dan NAA yang lebih tinggi agar mendapatkan perbanyakan tunas. Nah, terima kasih. Nah, ini saya ambil referensi dari Abdullah, eh, Abidin, dan Ibu Wenda. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mungkin itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.